Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Nurjana dari Perbankan Syariah semester 6, Lokal Konsultasi Keuangan Syariah, yang diampu oleh Bapak Andriko MSEY. Ingin mempresentasikan materi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah capital budgeting. Pengertian capital budgeting atau penganggaran modal adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan dana untuk keperluan pembiayaan investasi atau pengadaan barang-barang modal yang berjangka waktu cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Adapun jenis investasi yang memerlukan penganggaran modal atau capital budgeting, yang pertama adalah kegiatan investasi baru, yaitu misalnya seperti pendirian perusahaan ataupun pendirian pabrik baru. Yang kedua yaitu kegiatan ekspansi, yaitu pendirian kantor cabang atau pengambil alihan aset aktiva perusahaan lain dan penambahan mesin baru di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan pengganti aktiva tetap, seperti ingin mengganti aset perusahaan tersebut dari mesin lama ke mesin yang baru. Dan yang terakhir, kegiatan lainnya seperti perencanaan peluncuran produk baru atau penelitian dan pengembangan produk-produk lainnya. Jenis investasi yang pertama ada independent project, yang berkaitan, yaitu proyek investasi yang tidak berkaitan satu sama lain, sehingga perusahaan bisa memilih untuk menjalankan 1, 2, atau 3 proyek. Dan yang kedua, dependent project adalah proyek investasi yang berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga perusahaan tidak bisa untuk menjalankan proyek lebih dari satu tersebut karena terikat dengan kontrak. Yang ketiga yaitu mutually exclusive project, yaitu proyek investasi cadangan yang berupa 2 proyek, misalnya di perusahaan A dan B. Jika perusahaan A diterima, maka perusahaan B tidak akan diterima. Pentingnya budgeting dalam suatu perusahaan, yang pertama, lamanya dana tertanam akan lama dan jangka waktu pengembalian pun juga akan lama. Yang kedua, dana yang tertanam dalam jumlah besar biasanya jauh di atas rata-rata kebutuhan modal kerja perusahaan. Yang ketiga, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, maka diadakannya capital budgeting. Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk melakukan budgeting. Yang pertama, menghitung biaya investasi. Yang kedua, menentukan sumber dana investasi yang dilakukan suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, menghitung biaya modal yang akan digunakan. Yang keempat, memproyeksi aliran kas bersih dari proyek investasi tersebut. Dan yang terakhir, mengambil evaluasi kelayakan usaha berdasarkan teknik-teknik capital budgeting yang sudah tersedia oleh suatu perusahaan tersebut. Materi selanjutnya adalah corporate valuation, atau yang lebih dikenal dengan tata nilai perusahaan, yaitu nilai-nilai dalam perusahaan yang dapat memotivasi karyawan guna untuk memajukan suatu perusahaan tersebut. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan value komparatif. Salah satunya yaitu di di IBM Company, membentuk corporate value dengan rencana yang dikonsolidasikan ke atas dan kemudian diturunkan kembali sebagai satuan strategi global. Kemudian ada Walmart. Menekankan corporate value dari Walmart sederhana adalah dengan memanfaatkan teknologi yang dewasa ini cukup berkembang. Adapun dampak terhadap karyawannya adalah tertanamnya nilai kewirausahaan di setiap perusahaan tersebut.
Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Anggaran merupakan alat untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek suatu perusahaan yang sangat efektif untuk mengoperasikan suatu kegiatan di perusahaan tersebut. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dan yang keempat, merupakan komitmen perusahaan. Adapun kegunaan anggaran di suatu perusahaan. Yang pertama, menyelenggarakan dengan rencana strategi. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab. Dan yang terakhir, dasar evaluasi kerja. Adapun kategori anggaran dalam operasi. Yang pertama, anggaran pendapatan yang berisikan proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan penjualan. Manajer produksi membuat rencana untuk memperoleh kualitas bahan baku yang bagus, dan mereka mungkin menyusun anggaran pembelian untuk barang-barang yang waktu pengirimannya atau waktu tinggalnya lama. Yang tiga, anggaran pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan sebagian besar dan jumlah yang tercantum dalam anggaran tersebut. Sedangkan di Bank Mandiri, corpora valuate terdapat dalam visinya, yaitu bank terpercaya pilihan Anda. Adapun nilai perusahaan ya adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga pasar saham. Sedangkan nilai pasar, sering disebut dengan kurs, adalah hanya yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar tersebut. Jika di suatu pasar tersebut terdapat proses tawar-menawar, maka itu disebut dengan nilai pasar. Adapun metode dalam anggaran, yang pertama yaitu metode top down atau proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya. Metode ini berdasarkan dari teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian jumlah uang dari pihak atasan ke karyawan. Yang kedua adalah metode bottom up atau proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan anggaran ditentukan di belakang setelah tujuan tersebut diselesaikan. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi antara pimpinan dengan karyawan. Materi yang ke-11 atau selanjutnya yaitu pembuatan laporan keuangan. Adapun kegiatan penyusunan laporan keuangan dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama, neraca adalah salah satu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan kepada selama satu periode tertentu. Pada umumnya neraca ini terbagi menjadi dua, yaitu neraca dalam bentuk vertikal dan yang kedua neraca yang berbentuk horizontal. Komponen yang terdapat dalam neraca, yang pertama ada aktiva. Aktiva dapat berupa seperti kendaraan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Aktiva sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aktiva yang bisa dicarikan relatif lebih cepat, artinya bisa diubah menjadi sebuah kas dalam waktu jangka 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang memiliki manfaat dalam waktu yang sama ataupun lama. Yang
kedua yaitu kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang harus dibayar oleh suatu perusahaan kepada pemberi pinjaman atau kreditur dan pihak-pihak lainnya. Kewajiban hutang lancar adalah adapun kewajiban di suatu perusahaan yaitu kewajiban hutang lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban hutang lancar yaitu kewajiban dengan jatuh tempo selama 1 tahun, misalnya utang dagang, wesel, tagihan, gaji, dan pajak. Sedangkan kewajiban hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran dengan jangka tempo yang lebih dari 1 tahun. Contohnya pinjaman berjangka dan obligasi. Selanjutnya yaitu modal. Modal akan bertambah apabila pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam suatu perusahaan tersebut dan akan memiliki keuntungan, maka modal tersebut akan bertambah. Tetapi perusahaan akan mengalami kerugian apabila suatu investor tersebut menarik dananya atau mengambil secara pribadi dari suatu perusahaan yang mengalami kerugian. Letak pref pada suatu perusahaan dicantumkan di bagian ekuitas atau modal dengan mengurangi saldo modal. Yang kedua terdapat menyusun laporan keuangan. Yang kedua terdapat dalam laba rugi atau laporan yang menyajikan informasi anggaran, pendapatan serta laba rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Adapun elemen pada laporan laba rugi yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pembagian laba rugi yang pertama laba kotor, yaitu sama halnya dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok. Yang kedua laba operasi, selisih antara penjualan dan sama biaya dan beban operasi. Yang ketiga laba sebelum pajak, penghasilan yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang keempat laba bersih, merupakan indikasi dari probabilitas dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang keenam laba operasi berjalan, yaitu dioperasikan dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas atau cash flow, adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan tersebut dalam periode yang telah ditentukan. Tujuan laporan arus kas yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Terdapat 3 komponen dalam penyajian arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga arus kas dari kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu laporan perubahan modal, merupakan laporan keuangan yang biasanya menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan. Adapun komponen yang harus dilakukan pada penulisan perubahan modal, yang pertama ini ada modal awal dilihat dari neraca saldo, kemudian ada tambahan investasi jika ada dan dapat diperoleh dari jurnal penyesuaian. Yang ketiga laba bersih dapat dilihat pada laporan laba rugi setelah debit. Dan yang keempat kebijakan akuntansi yang berubah, dan yang kelima pengaruh koreksi atau kesalahan pada periode. Terdapat rumus laporan perubahan modal jika ingin mencari saldo laba, yaitu modal awal yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang pref. Dan jika ingin mencari saldo rugi, yang pertama modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi bersih ditambah pref.
maka akan terlihat hasilnya seperti apa. Materi selanjutnya adalah audit operasional. Menurut Haryono Jusuf, audit operasional berkaitan dengan penilaian efisiensi ekonomis efektif suatu kegiatan atau program. Tujuan dari audit operasional yaitu meningkatkan kinerja, terus mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lebih lanjut. Tujuan audit operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Ruang lingkup audit operasional ditunjukkan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi aktivitas dan efisiensi, sedangkan ruang lingkup evaluasi pengendalian internal untuk audit keuangan dibatasi pada aktivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jenis audit operasional dibagi menjadi 3. Yang pertama audit fungsional, yang kedua audit organisasional, dan yang ketiga penugasan khusus. Adapun tahap dalam menjalankan audit operasional, yang pertama perencanaan, yang kedua akumulasi bukti dan evaluasi, dan yang ketiga pelaporan serta tindak lanjut. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis tren, yaitu membantu manajer keuangan untuk mengelola laporan keuangan dari waktu ke waktu. Biasanya dilihat dari histori laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada analisis common size, yaitu menganalisis neraca dan laporan laba rugi menggunakan persentase. Dan analisis persentase perubahan. Biasanya laporan keuangan yang satu ini sedikit agak rumit. Bila menggunakan bentuk analisis ini, maka yang perlu kita tingkatkan yaitu pertumbuhan untuk semua akun laporan laba rugi dan akan neraca relatif terhadap tahun dasar. Dan yang terakhir ada analisis industri. Pada analisis industri ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perubahan keuangan, perubahan investasi dari perusahaan yang kita jalankan dengan investasi yang perusahaan orang lain jalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.